Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena berkat dan penyertaan-Mu yang masih bisa kami rasakan sampai saat ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau yang membimbing kami, sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami refleksikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Renungan harian kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Saya ulangi sekali lagi. 1 Korintus pasal pertama ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesusahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, meneguhkan adalah kata kunci yang mungkin bisa kita ambil melalui bacaan yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini. Bila kita mencoba melihat kembali, kata meneguhkan ini berasal dari kata dasar teguh yang berarti telah dibuat atau dibangun dengan kuat, erat, dan juga tetap atau tidak berubah-ubah. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga menyadari dan mengetahui bahwa untuk meneguhkan sesuatu atau mungkin seseorang bukanlah hal yang mudah. Saya juga menyetujui hal tersebut karena kebetulan saya pernah mengalami sebuah pengalaman yang mungkin ada kaitannya dengan hal ini. Jadi singkat cerita, saya memiliki seorang adik laki-laki yang hubungannya kurang akrab dengan saya. Meskipun kami kurang akrab, saya sangat mengasihinya Bapak Ibu, dan saya yakin beliau juga mengasihi saya. Keseharian kami diwarnai dengan cekcok dan perkelahian secara verbal ketika masih tinggal serumah dulu, dan terdapat salah satu perkelahian yang mungkin sampai saat ini masih saya ingat karena hal tersebut cukup berkesan. Kebetulan pada saat itu saya sedang kelelahan dan kemudian saya melihat adik saya. Saya menyadari bahwa dia kelihatan kurang sehat karena pola hidupnya yang berantakan pada saat itu, dan saya melontarkan argumen kepadanya. Saya mengatakan bahwa, "Wah, kau kelihatan kayak orang sakit dan aneh sekali. Umur kita hanya terpaut 3 tahun, namun badanmu tidak bertumbuh juga sampai sekarang." Ia pun tidak terima dengan argumen yang saya lontarkan kepadanya dan kemudian mengadu kepada ibu saya. Kendati ibu saya marah karena kami berkelahi, ternyata ibu saya juga mendukung argumen yang saya lontarkan kepada adik saya. Setelah beliau memarahi saya karena memancing perkelahian, lantas ia menasihati adik untuk berolahraga dan menjaga pola hidupnya agar ia lebih sehat. Nasihat sedemikian rupa yang diterima oleh adik melalui ibu kemudian menggerakkan hatinya sedikit demi sedikit. Perlahan ia pun mulai merubah pola hidup dan juga ia mulai berolahraga setiap harinya. Tak lama setelah kejadian itu, saya melancong ke Yogyakarta untuk berkuliah, dan adik juga pergi ke kota Pematang Siantar untuk melanjutkan sekolahnya. Alhasil kami tidak bertemu kurang lebih 3 tahun dan baru bertemu kembali beberapa minggu yang lalu. Saya kaget sekali karena tubuhnya terlihat jauh lebih sehat dari sebelumnya. Bahkan jika saya mencoba jujur, tubuhnya terlihat lebih sehat daripada saya. Saya pun memuji pencapaiannya itu dan kemudian ia berkata kepada saya bahwa ia memperoleh hal tersebut
karena ia merenungkan ejekan saya terdahulu kepadanya. Ia mengatakan bahwa setelah ia mencoba untuk mendengar dan merenungkan apa yang saya dan ibu saya sampaikan, ia kemudian tergerak, dan setelah ia melakukan apa yang kami sampaikan, ia merasakan berbagai perubahan, sehingga ia bersyukur atas hal itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, usaha yang dilakukan oleh ibu saya dalam meneguhkan hati adik untuk berolahraga demi kesehatannya juga tergambar dalam bacaan kita hari ini. Sebelum langkah lebih jauh, perlu kita ketahui bahwa ayat yang menjadi bacaan kita pada hari ini merupakan bagian dari surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus bagi jemaat Kristen mula-mula di kota Korintus, yang ternyata sudah dikenal dengan baik oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengenal dengan baik jemaat di Korintus karena memang ia pernah tinggal di sana selama 1,5 tahun, Bapak Ibu. Dan alasan dari tinggalnya Rasul Paulus di kota Korintus adalah karena kota ini berada pada posisi yang begitu strategis yang menghubungkan Yunani Tengah dengan Yunani Selatan, sehingga Rasul Paulus melihat kesempatan baik baginya untuk menyiarkan Injil di kota itu. Ia pun mencari tempat kediaman di kota Korintus dan tinggal di sana. Meskipun memang kota Korintus ketika Rasul Paulus datang ke sana sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, karena kota itu baru dibangun kembali setelah sebelumnya dijajah dan dihancur leburkan oleh orang-orang Romawi. Selama 1,5 tahun Paulus tinggal dan berpelayan di Korintus, ia berdinamika bersama dengan jemaat di kota Korintus. Terdapat banyak hal baik yang tumbuh dalam konteks kehidupan di sana. Mereka mendapati kelimpahan karunia rohani, tidak ada rasa kekurangan akan karunia yang mereka rasakan, kendati mereka sedang dalam keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja. Kira-kira apa saja bentuk karunia yang diberikan Allah kepada jemaat di Korintus melalui Paulus, sehingga layak untuk disebut sebagai kelimpahan karunia? Mereka menerima karunia berupa pengetahuan yang luas dan juga kemampuan untuk berbicara. Sehingga warga jemaat Korintus bukanlah orang yang kaya dengan pengetahuan namun tidak mampu mengungkapkannya kepada orang lain, dan juga bukan orang yang mampu berbicara dengan baik, namun apa yang mereka sebutkan adalah sebuah kehampaan belaka. Mereka mendapatkan karunia yang membuat mereka layak untuk disebut sebagai manusia-manusia unggul. Hal ini yang kemudian membuat iman jemaat di Korintus pada saat itu sangatlah kuat, dan mereka hidup di dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya, berkat Rasul Paulus. Kembali kepada surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu, alasan dari Rasul Paulus mengirim surat ini adalah karena ia mendengar perpecahan di antara sesama jemaat Korintus ketika Rasul Paulus telah meninggalkan kota Korintus untuk mengabarkan Injil di tempat lain. Masing-masing dari mereka mulai mengakui bahwa mereka berasal dari golongan tertentu yang kemudian menyebabkan hati Rasul Paulus terenyuh. Rasul Paulus pun berharap mereka kembali menjadi jemaat yang sehati dan sepikir melalui surat yang dikirimkannya ini. 1 Korintus 1 ayat 8 ini membawa pesan bagi orang-orang Kristen atau jemaat-jemaat Allah di Korintus. Begitu juga bagi kita yang merupakan jemaat Allah masa kini untuk terus membangun sinergi di antara sesama kita. Dengan sinergi yang baik di antara sesama kita, maka kita dapat saling menguatkan satu dengan yang lain dalam berpengharapan dan menanti apa yang kita nantikan sampai saat ini. Kita akan menyadari dan menghayati bahwa Allah adalah sosok yang selalu memegang teguh komitmennya terhadap kita. Ia telah memulai pekerjaan baik di tengah-tengah kita dan tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya tersebut.
Ia telah memberikan kelimpahan kasih karunia-Nya kepada kita dalam berbagai bentuk, dan kelimpahan kasih karunia yang telah kita terima ini adalah bentuk dari komitmen Tuhan. Untuk itu, komitmen yang telah dibangun oleh Tuhan Allah sudah selayaknya menjadi penguatan yang mampu meneguhkan komitmen dan pengharapan kita pribadi lepas pribadi, sehingga kemudian kita tidak akan bercacat ketika saatnya telah tiba di mana Tuhan Yesus Kristus hadir kembali di tengah-tengah dunia untuk kedua kalinya. Dengan demikian, marilah kita terus berpengharapan sembari berkomitmen dengan Tuhan, juga saling merangkul satu dengan yang lain, membangun hubungan yang mesra antara sesama kita, karena pada dasarnya kita sebagai manusia memiliki kodrat untuk membangun relasi yang baik secara vertikal, juga secara horizontal, antara kita dengan Tuhan yang menciptakan kita, dan juga antara kita dengan sesama manusia, bahkan ciptaan lainnya. Percayalah bahwa dengan mengikuti panggilan untuk saling mengasihi tersebut, sembari kita meneguhkan hati kita masing-masing, niscaya tidak akan pernah kita dikecewakan olehnya dalam seluruh penantian kita. Demikian renungan kita pada hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai melakukan renungan kami pada hari ini. Kiranya Engkau yang menyempurnakan semua yang kami renungkan pada hari ini, agar apa yang telah kami terima semuanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa, ampuni dosa dan kesalahan kami agar tidak terhalang berkat daripada-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.